Saudara, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan seorang dokter koas atau dokter muda di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku penganiayaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Namun, meski telah ada tersangka, nyatanya kasus ini merembet kemana-mana. Keluarga Lady Aurelia Pramesti, dokter koas yang menjadi rekan korban menjadi sorotan, termasuk ayah Lady yang adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Kalimantan Barat. Semua masalah ini berawal dari otak-atik jadwal jaga dokter koas di masa libur Nataru. Pendalaman kasus penganiayaan dokter koas berlanjut. Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Meilina diperiksa sebagai saksi pada Senin siang. Keduanya diperiksa usai Fadilah selaku supir Sri Meilina ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan seorang dokter koas bernama Lutfi. Bukan di Mapolda Sumatera Selatan, pemeriksaan dilakukan di Polsek Ilir Timur II. Menurut polisi, saksi meminta tempat pemeriksaan dipindah dengan mempertimbangkan ramainya pemberitaan serta ingin fokus pada pemeriksaan. Lady dan Sri Meilina masing-masing dicecar 35 pertanyaan oleh tim penyidik. Polisi mendalami mulai dari kronologi kejadian hingga penyebab dari penganiayaan ini. Dan terkuak fakta, pertemuan bersama korban saat kejadian terjadi atas kehendak Sri Meilina usai Lady mengadu pembagian jadwal piket yang dianggap tak adil. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak? Halo Mbak. Selesai diperiksa selama 12 jam, Lady keluar lewat pintu, sedangkan ibu Lady bersama tim kuasa hukum keluar lewat pintu depan ruangan penyidik. Polisi bilang pemeriksaan kedua saksi ini diperlukan untuk melihat rangkaian peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh sopir Meiliana. Di mana pada saat kejadian Lady tidak ada di tempat kejadian, sementara ibu Lady dan sang sopir ada di tempat kejadian. Sri Meilina, ibu dari Lady, meminta maaf kepada dokter koas Lutfi beserta keluarga pasca insiden dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sopir Meilina Fadila terhadap Lutfi. Meilina menyampaikan permohonan maafnya kepada Lutfi dan keluarganya setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polsek Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Kalau kita mundur ke belakang untuk mencari tahu di mana hulu permasalahan ini, semuanya sebenarnya berawal dari otak-atik jadwal jaga dokter koas. Awalnya ada piket 2 hari sekali, Lady protes kepada korban. Nah, kemudian korban pun merevisi jadwal itu bersama, namun Lady belum puas dengan hasilnya. Dari situlah ada rekaman audio korban dengan Lady yang diperdengarkan kepada ibunda Lady. Dari situ, Lady mengajak bertemu korban. Dan inilah saudara yang membuat semuanya bergulir ke ranah hukum. Pertemuan itu akhirnya berlangsung pada hari Rabu pekan lalu di sebuah kafe di Kota Palembang. Dalam pertemuan itu, sopir dari Sri Meilina bernama Fadila ini menganiaya Lutfi. Padahal Sri Meilina bertemu Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya yang bernama Lady. SM keberatan lantaran anaknya Lady harus berjaga di libur Nataru. Padahal jadwal tersebut sudah disepakati oleh para koas dan sesuai prosedur. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan kepalanya hingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Akhirnya polisi menetapkan Fadila sebagai tersangka. Pria berusia 34 tahun itu merupakan supir dari Sri Meilina. Ia diganjar dengan Undang-Undang KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan terancam hukuman 5 tahun penjara.
Tersangka mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarga. Pelaku menganiaya Lutfi karena kesal terhadap respons korban saat berbicara dengan Sri Meilina. Menurut polisi, tersangka kesal korban seperti tidak menanggapi majikannya atau ibu dari rekan korban. Penganiayaan dilakukan Fadila tanpa ada perintah dari orang lain. Dia merasa ada kepuasan? Tidak, Pak. Tidak. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi. Lalu bagaimana kasus ini berdampak ke status Lady Aurelia sebagai mahasiswa kedokteran? Menurut Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, mahasiswinya Lady Aurelia yang sedang menjadi dokter koas di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang tidak diskorsing, melainkan diistirahatkan. FK Unsri telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Jika ditemukan adanya pelanggaran akademik, maka akan ditindak sesuai aturan mulai dari peringatan, skorsing, atau pemberhentian. Masih status aktif. Berarti membantah isu yang diskors katanya Pak? Skor itu belum diputuskan. Belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Lutfi kan masih istirahat, jadi kan sedang diistirahatkan. Oh, sudah istirahat. Ya, Anda Berapa tahu. lama Pak untuk istirahat di sini? Kita lihat dulu dari nanti kita akan ada data tambahan ya. Nanti seperti apa nanti baru kita bisa tentukan. Yang jelas aktivitas belajarnya kan kita hentikan dulu. Itu Sampai batas waktu Pak kapan? Bukan stop out, bukan apa ya. Ramai diperbincangkan, mau tak mau orang tua Lady ikut terseret. Sri Meilina yang akrab dipanggil Lina Dedi dikenal sebagai desainer di kota Palembang. Melalui brand fashion Ladies Tenun Klasik yang didirikannya pada 2004, ia memajukan dunia fashion lokal dengan mengangkat kekayaan budaya khas Sumatera Selatan. Lina yang berlatar pendidikan sarjana hukum juga menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak. Selain ibunda, ayah Lady juga mendapat sorotan. Dedi Mandarsyah adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat. Berdasarkan LHKPN di KPK, total kekayaan Dedi Mandarsyah mencapai 9,4 miliar rupiah. Di mana kekayaannya terdiri dari harta berupa tanah dan bangunan senilai 750 juta rupiah serta sebuah mobil yang berkisar atau senilai 450 juta rupiah. Sementara kekayaan lainnya yakni berupa harta bergerak dan surat berharga. Sedangkan kas dan setara kas bernilai 6,7 miliar rupiah. LHKPN Dedi tengah dianalisis oleh KPK. Pihak Kementerian PUPR pun siap jika harus berkoordinasi dengan KPK. Menteri PU Dodi Hanggodo mengaku pihaknya tak bisa banyak berkomentar terkait kasus ini yang merupakan buntut dari kasus penganiayaan Dr. Koas Unsri. Baru menerima ini malah dari teman-teman. Ada klarifikasi terhadap LHKPN yang bersangkutan. Biasanya cepat aja sih itu, paling 2-3 hari paling sudah bisa. Biasanya kalau klarifikasi dipanggil. Pasti atau tergantung kayak apa. Kalau ada hal yang perlu dilakukan konfirmasi, mereka akan panggil untuk klarifikasi. Kementerian akan siap berkoordinasi dengan KPK kalau misalnya nanti dia dipanggil, Pak? Terkait. Oh ya pastilah, nggak mungkin. Oke, siap. Kalau LHKPN harusnya kan diurus sama KPK ya? Iya, itu sudah lagi diusut sama KPK. Nah, dari PU gimana, Pak? Soalnya dia dari pejabat PU yang di Kalimantan itu, Pak. Soal Dedi ini. Biasanya sih diurus sama Irjen, saya sih nggak. Saya nggak terlalu ngikutin medsos Mas, jadi nggak terlalu paham juga. Kasus penganiayaan Dr. Koas yang menyeret LHKPN Kepala BPJN Kalbar Dedi Mandarsyah membuka memori kita pada kasus yang pernah menimpa bekas pejabat pajak Rafael Alun. Borok Rafael Alun terbongkar saat sang anak Mario Dendi terlibat penganiayaan pada seorang remaja bernama David Ozora hingga berujung koma.
Kearoganan Mario Dendi kala itu membawa nama Rafael terseret. Harta kekayaannya dikuliti habis-habisan hingga akhirnya terbongkar borok yang membawa karir Alun sebagai pejabat pajak terhenti dan berujung di jeruji besi. Rafael Alun divonis 14 tahun dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Penyelidikan tetap bergulir meski polisi telah menetapkan 1 tersangka atas kasus penganiayaan dokter muda. Apakah jumlah tersangka akan bertambah dan apakah kasus ini akan berakhir seperti kasus Rafael Alun Jilid 2? Semuanya masih menunggu proses penyelidikan hingga tuntas. Yang jelas, Kementerian Pekerjaan Umum atau KPK juga Kompolnas memberikan atensi khusus untuk mengawal kasus ini. Saudara, seorang remaja tewas usai mengonsumsi jamu pemberian kakak ipar di Palembang, Sumatera Selatan.